Pada awal Oktober 2025, muncul laporan bahwa Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten, yaitu Dini Fitria, diduga menampar seorang siswa yang ketahuan merokok di lingkungan sekolah. Insiden ini memicu reaksi besar. Ada sekitar 630 siswa dari 19 kelas melakukan aksi mogok sekolah sebagai bentuk protes terhadap dugaan kekerasan tersebut. Sebagai respon, pemerintah provinsi serta Dinas Pendidikan setempat menonaktifkan sementara kepala sekolah sambil dilakukannya penyelidikan. Proses investigasi oleh pihak berwenang termasuk pemeriksaan saksi dan konfirmasi dari siswa serta guru dan juga komite sekolah. Lalu setelah beberapa waktu dan mediasi antara pihak sekolah, siswa, dan orang tua, beberapa laporan menyebut bahwa telah terjadi pemulihan suasana, namun dinamika kepercayaan dan evaluasi prosedur tetap dibutuhkan. Permasalahan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan proses belajar mengajar, tetapi juga mencakup dinamika pembinaan kedisiplinan dan interaksi antara pendidik serta peserta didik. Saya Silvi Ramadhani, NIM A1A2240886, akan membahas mengenai salah satu permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia, di mana saya akan membahas tentang dugaan tindakan kekerasan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten, terhadap siswa yang kedapatan merokok di lingkungan sekolah. Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan persoalan kedisiplinan siswa, tata kelola sekolah, serta penanganan pelanggaran yang seharusnya berlaku secara edukatif. Bagaimana kasusnya? Simak video ini sampai akhir. Kasus ini bermula pada Oktober 2025. SMAN 1 Cimarga di Kabupaten Lebak, Banten menjadi sorotan publik karena kepala sekolahnya, yaitu Dini Fitria, diduga melakukan tindakan kekerasan, yaitu menampar siswa yang ketahuan merokok di lingkungan sekolah. Seorang siswa tertangkap merokok di lingkungan sekolah saat teman-temannya sedang gotong royong membersihkan sekolah. Amarah dan kekecewaan dalam dada sang pendidik berujung tamparan kepada siswa tersebut hingga berubah cerita panjang. Akibatnya, kepala sekolah didemo oleh para siswa yang melakukan mogok belajar, dilaporkan ke polisi hingga kehilangan panggung pengabdiannya. Siswa merasa menjadi korban kekerasan, sementara kepala sekolah berdalih tindakan itu dimaksudkan sebagai bentuk pembinaan moral. Tindakan ini memicu reaksi keras dari siswa. Ada sekitar 630 siswa yang melakukan aksi mogok belajar sebagai bentuk protes terhadap tindakan tersebut. Sebanyak 630 siswa dari 19 kelas SMA Negeri 1 Cimarga melakukan aksi mogok belajar. Ratusan siswa ini berkumpul bersama di halaman sekolah. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap tindakan kepala sekolah yang menampar siswa yang terpergok merokok di lingkungan sekolah. Sebagai langkah respon, pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten atau Dindikbud Banten menonaktifkan sementara Dini Fitria sambil dilakukannya investigasi. Buntut Kepala SMA Negeri 1 Cimarga menampar siswa yang merokok di lingkungan sekolah, Pemprov Banten turun tangan. Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusuma memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten menonaktifkan kepala sekolah tersebut. Langkah ini untuk menjaga kondusivitas lingkungan sekolah karena sudah 2 hari siswa mogok belajar. Wagub Banten menilai tindakan kekerasan termasuk menampar seseorang atau seorang siswa yang bermasalah tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apapun. Apapun hal-hal itu tetap
ya kepala sekolahnya kita beri sanksi dulu nonaktif, baru kita lakukan investigasi. Di mana letak kesalahannya, siapa yang salah. Nah kalau itu sudah nanti hasilnya seperti apa, baru kita perbaiki. Kalau kepala sekolah ini nggak salah, ya kita perbaiki, rehabilitasi. Tapi intinya kepala sekolah dulu kita nonaktifkan supaya kondusivitas jalan. Kemunculan kasus ini tidak dapat dilepaskan dari beberapa faktor penyebab. Yang pertama itu adalah pelanggaran tata tertib oleh siswa. Dari banyak channel YouTube ataupun sumber media sosial, kita lihat bahwa siswa itu diketahui sedang merokok di lingkungan sekolah, yaitu sebuah tindakan yang dilarang berdasarkan Permenkes nomor 64 tahun 2015 tentang kawasan tanpa rokok. Berita dari Liputan 6 tahun 2025 dan Detik 2025 menyebutkan bahwa insiden ini berawal dari temuan pelanggaran oleh siswa itu sendiri. Lalu yang kedua itu adalah dugaan tindakan kekerasan oleh kepala sekolah. Berdasarkan laporan dari Metro TV News, IDN Times, dan Suara Banten, kepala sekolah ini diduga melakukan penamparan kepada siswa dan ucapan bernada keras kepada siswa yang melanggar aturan tersebut. Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan atau PPKSP mengatur bahwa pendidik dilarang melakukan kekerasan fisik maupun verbal. Adapun faktor yang keempat yaitu reaksi kolektif dari siswa. Dari media sosial, YouTube, ataupun berita sosial lainnya dapat kita lihat bahwa sekitar 630 siswa melakukan aksi mogok belajar selama 2 hari. Tindakan ini menunjukkan adanya persepsi ketidakadilan yang dirasakan oleh siswa, sekaligus ketidakharmonisan komunikasi antara siswa maupun pihak sekolah. Faktor yang kelima yaitu penonaktifan kepentingan pemeriksaan. Dindikbud Banten menonaktifkan kepala sekolah bukan sebagai bentuk penghukuman langsung, melainkan sebagai proses administrasi agar pemeriksaan berjalan secara objektif. Langkah ini sejalan dengan prinsip due process dalam penyelidikan internal. Lalu, upaya apa yang harus dilakukan agar kasus ini tidak akan terjadi dan tidak akan terulang lagi di masa yang akan datang? Yang pertama itu adalah kita bisa melakukan penguatan sosialisasi aturan sekolah, termasuk larangan merokok dan konsekuensi pelanggaran. Yang kedua itu adalah pelatihan bagi guru dan kepala sekolah mengenai manajemen kelas, penyelesaian konflik dan penerapan disiplin tanpa kekerasan. Lalu yang ketiga itu adalah membangun komunikasi 2 arah antara sekolah dan siswa agar permasalahan dapat diselesaikan melalui dialog, bukan tindakan spontan. Lalu yang keempat itu adalah pengawasan dari Dinas Pendidikan untuk memastikan setiap sekolah memiliki tim pencegahan kekerasan yang aktif. Lalu yang terakhir adalah pembinaan karakter siswa melalui program rutin seperti program penyuluhan, pembiasaan, dan ekstrakurikuler yang positif. Kasus di SMA 1 Cimarga menunjukkan bahwa permasalahan disiplin di sekolah dapat berkembang menjadi isu yang lebih besar apabila tidak ditangani mengikuti prosedur yang berlaku. Baik pelanggaran siswa maupun dugaan kekerasan oleh pendidik harus ditangani dengan pendekatan yang adil dan profesional. Lingkungan pendidikan idealnya menjadi ruang yang aman dan mendidik, sehingga setiap pihak, yaitu siswa, guru, dan kepala sekolah memiliki tanggung jawab untuk saling menghormati dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Sekian penyampaian berita dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.